FM 102,6 Radio Sonora Palembang tentunya masih terus menemani sahabat Sonora dalam acara spesial Ramadan bersama dengan Ustadz Nasrullah. Tanya Ustadz tentunya ya dari kajian Magnet Rezeki juga Ustadz Nasrullah ini sahabat Sonora merupakan penulis buku mega bestseller Rahasia Magnet Rezeki. Ustadz masih bersama kita ya? Baik, ya Alhamdulillah. Oke, Ustadz tadi sudah menyampaikan seperti apa harusnya kita mensikapi diri untuk bisa bersabar tentunya dengan pahala-pahala dari Allah yang bisa kita dapatkan dengan sabar itu sendiri. Nah, terkait dengan kondisi saat ini ya Ustadz, ada di beberapa daerah juga sudah menerapkan PSBB atau lockdown. Seperti apa juga sikap kita nih Ustadz untuk juga bisa terus bersabar karena kondisi ini tidak mudah ya Ustadz ya, apalagi untuk saudara-saudara kita yang sehari-harinya harusnya ini bekerja, tapi karena kondisi saat ini di masa pandemi tidak diperkenankan untuk bekerja untuk mencegah penyebaran COVID-19 nih Ustadz. Iya, iya. Uh, jadi memang ini kondisi yang tidak mudah ya. Jadi dalam sejarah manusia ya baru pertama kali ini ya lockdown ini di hampir seluruh dunia. Tapi sebenarnya umat Islam itu memiliki banyak sejarah tentang hal-hal yang kaitannya dengan lockdown atau PSBB seperti ini atau wabah ya. Jadi di zamannya Umar bin Khattab itu pernah ada ya sahabat Amr bin As di Syam itu juga mengalami wabah. Kemudian juga ada di zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mesir ya, itu juga menghadapi wabah, bahkan itu jutaan yang meninggal dunia. Jadi sebenarnya kalau dari sejarah itu wabah itu sudah terjadi di banyak sekali sejarah umat Islam, sejarah umat manusia. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Yang harus kita sadari bahwa segala sesuatu datang dari Allah dengan tujuan dan maksud yang terbaik ya. Mungkin pada saat ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas lebih banyak di rumah, berkumpul dengan keluarga, ya kemudian tarawihnya di rumah. Jadi kalau ada yang nanya juga ke saya Mbak Esti, Pak Nas kita nggak tarawih di masjid lah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tarawihnya di rumah, ya. Cuma 3 hari Rasulullah SAW tarawihnya di masjid, setelah itu tarawihnya di rumah. Takut kalau seandainya tarawih ini menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Tapi setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghidupkan kembali tarawih berjamaah di masjid. Nah, jadi itu kaitannya dengan ibadah. Kita harus bisa menahan diri ya. Dan ketika kita kaitannya dengan kondisi ekonomi yang tadinya bekerja sekarang jadi nggak bekerja, yang tadinya punya penghasilan juga sekarang jadi nggak punya penghasilan, ya itulah hidup. Itulah kehidupan. Kadang-kadang di atas ya seperti roda ya, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita beraktivitas, kadang beristirahat, kadang kita bebas, kadang kita sedang dikungkung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tipsnya ya dalam menghadapi berbagai keadaan, kan bukan cuma Covid aja kita menghadapi hal seperti ini ya. Tipsnya adalah temukan nilai baik dalam situasi yang sedang kita alami ya. Jadi temukan nilai baik dan fokus dengan nilai baik itu. Contohnya misalnya begini. Kalau saya akhirnya ya saya mengambil ini kayak kayak Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala lockdown selama 309 tahun ya. 309 tahun jadi di lockdown itu Ashabul Kahfi. Nah, jadi saya bilang begini ya. Alhamdulillah saya paling baru berapa bulan ya. Ya ini paling dan ini ada akhirnya kok ya. Akhirnya ini mungkin ya kalau perkiraan pemerintah itu kan Juni ya, maksimal Juli ya. Itu ada akhir dari wabah ini. Nah, mungkin selama masa itu kita diminta untuk belajar menghadapi berbagai macam hal-hal yang baru dalam kehidupan kita ya. Hal yang baru apa misalnya dunia online ya, dunia internet yang dulunya mungkin untuk siaran seperti ini ya Mbak Esi ya harus ke studio kan gitu ya. Tapi sekarang ini kita akhirnya belajar gimana caranya supaya ya kita bisa bersiaran tanpa harus ke luar rumah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas adalah doa. Ini doa lockdown itu yang waktu itu sempat saya sampaikan ya gitu kan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rahmah, ya, kebahagiaan, ketenangan, cinta, kasih sayang, hal-hal yang ya berkaitan dengan rasa yang tenang, rahmah, ya.
Rabbana atina min ladunka rahmah, dari sisi Engkau rahmat buat kami ya. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan mudahkanlah dalam urusan kami ini ya Allah. Nah, kalau udah seperti itu maka insya Allah ya lockdown ini selama apapun kalau seandainya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat nikmat. Kemudian nilai baik lain adalah di dalam agama Islam itu ada yang disebut sebagai uzlah ya, disebut sebagai uzlah. Uzlah ini dia menyendiri ya. Tidak lagi melakukan aktivitas, tapi dia fokus beribadah, masuk ke dalam goa, masuk ke dalam rumahnya untuk beribadah. Makanya sekarang ini waktunya kita beruzlah. Ya. Nah, jadi mungkin yang harus dilatih dalam diri kita di masa lockdown ini adalah bagaimana kesabaran kita ya itu bisa kita tingkatkan. Nah, kemudian yang harus kita yakini adalah di balik segala musibah itu selalu ada kenikmatan. Di balik segala musibah itu selalu ada kenikmatan. Ya, inna ma'al usri yusra. Bersama kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Juga ya dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mau kasih kebaikan, diberi musibah terlebih dahulu. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah musibah, tapi yakini saja bahwa di balik musibah akan ada sesuatu yang indah di balik musibah itu. Ya, saya biasanya memisalkan ini seperti permen, Mbak Esi. Ya, permen itu gini. Ya, kalau seandainya saya punya permen nih di kantong celana kanan saya, ya, saya buka, ada permen, tapi udah nggak ada bungkusnya gitu, nempel-nempel sama benang-benang yang ada di kantong celana saya kasih. Ya sama Mbak Esi mau nggak kira-kira? Ya pasti nggak mau ya. Tapi kemudian ketika saya buka di kantong kiri saya, ternyata masih ada permen lengkap dengan bungkusnya. Ya kemudian saya coba kasih sama Mbak Esi atau teman-teman semua yang di Facebook. Kira-kira ya apa yang kira-kira mau nggak kira-kira? Ya permen yang dibungkus. Ya permen yang dibungkus. Pasti mau kan? Nah sekarang pertanyaan saya, ketika makan di depan saya, itu permennya diapain? Ya, permennya, ya bungkusnya diapain? Bungkusnya dibuang. Ya, sebenarnya kita maunya apa? Kan tadi sudah saya kasih permen gitu kan? Ya alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Yes, di balik setiap musibah pasti ada nikmat. Ya. Di balik setiap musibah selalu ada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita. Ya. Nah, kalaupun seandainya ini adalah musibahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat yang begitu besar untuk kita semua, insya Allah ya. Oke. Baik, Ustadz, jeda dulu untuk beberapa komersial ya Ustadz ya. Ya pasti sahabat Sonora tetap terus bersama kami di 102,6 FM. Pertanyaan sudah bisa sahabat Sonora kirimkan ke 0811 715 817.